Ilahi 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, langsung kepada ayat yang baca sangat dalam. Allah sayang kau. Ya Bu ya. Allah sayang kau. Begitu sayangnya Allah kau, Allah imbau bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman Bu? Beriman Pak ya? Awak dipanggil oleh Allah, yai orang-orang yang beriman. Lalu apa isi panggilan Allah ke awak? Isi panggilan Allah ke awak, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, benar-benar bertakwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Bapak Ibu, Ambo betul-betul sangat terharu ya atas pertemuan yang ditakdirkan Allah pada kita pada hari ini. Nah, lalu Bapak Ibu rahimahullah, hakikat bertakwa Bapak Ibu rahimahullah memang adalah kita batu-batu menjago diri awak, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita jago, kita pelihara apa saja yang ada dalam kekasihan awak terhadap hukum-hukum Allah. Artinya apa? Kok ada perintah kerajuan perintah tadi. Kok ada larangan, tinggalkan larangan tadi. Nah, itu yang kita lakukan. Itu yang dikatakan yang bertakwa itu. Karena memang Bapak Ibu rahimahullah, mulia awak di sisi Allah indak tergantung di pangke do. Oh presiden awak mulia awak indak. Mentari awak mulia awak indah. Tidak tergantung bangsa, tidak tergantung segala macam, tapi tergantung kepada ketakwaan tadi. Kemudian diingatkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Godaan kehidupan Bapak Ibu rahimakumullah memang banyak. Nah, lalu salah satu tanda orang bertakwa adalah terhadap Al-Quran niko Bapak Ibu rahimakumullah, mereka yakin terhadap Al-Quran ini, mereka yakin. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ragu apa saja yang diceritakan dalam Al-Quran, apa saja yang diberitakan dalam Al-Quran, tidak ragu. Mulai dari surah pertama Al-Fatihah sampai terakhir pada surah sampai balik surah. Namun Bapak Ibu rahimakumullah,
berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Makanya Allah bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang segala macamnya itu menyatakan. Coba lihat buku surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu ya tentang apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW ini, maka datang ke Quran yang lain, datang kitab yang kalau kamu ragu. Nah, salah satu Bapak Ibu rahimakumullah adalah terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Salah satu peristiwa Isra Mi'raj. Coba bayangkan. Ya, dalam surah Isra kan jangan subhanalladzi asra bi abdihi seterusnya. Leka mungkin Bapak Ibu rahimah menuri akal Nabi berjalan dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Isra selesai dalam satu malam. Leka mungkin menurut akal. Tapi apakah Nabi itu berjalan Nabi sendiri yang berjalan atau Nabi itu diperjalan? Nabi yang berjalan atau apa? Nabi diperjalan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Iko yang tak tamatkan di utak manusia Bapak Ibu rahimakumullah. Iko yang tak bisa dipercaya, tak mungkin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pendek saja. Ada cerita di Bapak Ibu. Kapindiang. Saya tahu Kapindiang. Kebetulan ada Bupati Tanah Datar, misalnya, kok bisa gua datang panggilan ke Jakarta, urusan dinas. Rupanya Kapindiang tadi ada di baju Pak Bupati. Ikut lo nyobain ke Jakarta. Rupanya selesai Jakarta tadi palang beliau. Lalu Kapindiang tadi bercerita ke kawan-kawannya. Baca itu kok, dia tadi pergi ke Jakarta dia. Wah, enggak Jakarta. Hah? Wah, gua ke Jakarta sudah gitu. Nah, jadi ada yang dilupakan deh kawan-kawan Kapindiang tadi, bahasa inyo diperjalankan di bawah. Aku lagi perbandingan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi apa saja yang diceritakan dalam Al-Quran, kita indah ragu. Nah, lalu salah satu inti ya daripada perjalanan Nabi tadi memang adalah sholat. Sholat adalah memang segala sesuatunya itu nanti yang akan menentukan rugi untung nyawa. Oleh karena itu mari kita jaga sholat, mari kita pelihara sholat. Nah, insya Allah dengan sholat yang kita jaga, dengan sholat yang kita pelihara, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barangkali itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi awak tidak ragu kepada Allah. Apa saja yang diceritakan dalam Al-Quran, awak tidak ragu. Terkecuali orang-orang kafir. Ya, kecuali orang kafir memang mereka ragu. Tidak masuk utak nih. Tidak masuk utaknya. Itu sentuh Kapindiang tadi. Ya, Kapindiang tadi. Ya Bu ya. Ke Jakarta. Jalinya Monas, jalinya segala macam. Tiba-tiba balik betul sangka. Apa cerita ke kawannya? Ayo sakit aja. Barangkali itu saya bagi di sikulah kelebihan. Siapa nama kau? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq. Oh, kalau Nabi namanya mau percaya. Nabi dan kita mau percaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf. Hah? Serangnya kami ya. Betul lah. Tambahnya. Nah, itu cie. Nah, cie kok tambahnya Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran Bapak Ibu rahimakumullah, beko bisa cari surah 40. Ya, surah 40. Kamu memang lebih senang membuka Al-Quran kok. Lalu surah 40 apa?
Surah Ghafir ya. Lalu lihat ayat 56. Ayat 56. Ujung ayat ya, ujung ayat. Di situ Allah memerintahkan kawa. Ya, dalam konteks kehidupan nawaga Bapak Ibu rahimakumullah, Allah perintahkan kawa fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Artinya berselindung ke Allah. Berselindung ke Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ya Pak ya. Nah, dalam hidupku awak sepenuhnya harus berselindung, berserah diri kepada Allah. Surah tadi, surah 40, surah Ghafir, ayat 56. Nah, dan iku memanglah kita nyatukan dalam sholat 7 kali seindahnya sehari semalam. Kita nyatukan ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri. Nah, jangan arti menyembah Pak. Kalau menyembah dangkal artinya. Ya, kalau menyembah hanya dangkal, tapi menghambakan diri sebetulnya itu artinya. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Nah, lalu terkait dengan persoalan kita sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, ada ampe surek dalam Al-Qur'an terkait dengan hidup dan kehidupan kita diperintahkan oleh Allah. Ya, untuk harus kita lakukan. Ada ampe surek dalam Al-Qur'an terkait jo hidup dan kehidupan kita kini maka kita diperintahkan oleh Allah. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan orang-orang kafir. Ya, berkaitan dengan orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir adalah orang yang mendustai ayat Allah, yang menolak ayat Allah itu kafir. Tidak percaya ke ayat Allah, ini dikatakan kafir. Kecuali wa may yakfur. Ya, barang siapa yang wa may yakfur qul nabitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jadi orang kafir, hakikat kafir Bapak Ibu rahimakumullah, menolak Al-Qur'an. Menolak Al-Qur'an. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan itu awak diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membaca surah Al-Kafirun. Ya? Surah Al-Kafirun surat 109. Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang kafir. Lanjutan ayat la a'budu ma ta'budun. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana akhirnya lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimahullah memperjelas keimanan kita tentang berbeda dengan orang kafir tadi, kita diperintahkan dalam ayat kedua membaca senantiasa surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kau berkaitan dengan kekafiran. Lalu Tuhan kita siapa? Allah kita siapa? Allah itu adalah Qul huwallah. Allah itu adalah Esa.
Allahus Samad. Allahus Samad. Lalu Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan Nabi menurut riwayat Bapak Ibu rahimahumullah dalam rakaat dalam mengerjakan sholat sunat subuh dan sholat sunat sesudah maghrib, pada rakaat pertama sering Nabi membaca surat Al-Kafirun tadi. Lalu pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jadi kita amalkan pulau. Jadi memang jokapi itu tidak ada toleransi itu. Ya, tidak ada. Sedang minyak juai saya. Beraja lawak ke minyak juai. Atau beraja ke burung pipi di burung gereja. Hah? Nah, burung pipi burung gereja. Sama bantu tapi tidak pernah. Jadi antara kafir memang tak bisa diapakan. Lah, waktu terbatas Bapak Ibu. Lalu kita diperintahkan lagi dalam persoalan hidup ini. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berselindung dengan Tuhan penguasa subuh. Dari apa kita berselindung? Min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma khalaq. Dan seterusnya. Ya. Awak berselindung kepada Allah. Lalu yang terakhir, surat yang harus kita baca juga Bapak Ibu rahimahumullah, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Jadi mari kita amalkan Bapak Ibu rahimahumullah. Senantiasa kita baca ya, kita baca. So itu perintah. Qul, kan Allah perintahkan kita. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca. Ya, kita baca sebagai bahagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan corona segala macamnya itu. Kalau kita sudah berselindung kepada Allah dari sebagai makhluk-makhluk Allah ini, kalaupun kita kena corona mati, tapi kita mati dalam keadaan memang kalau musibah datang memang tidak pilih juga dia. Ya, musibah datang itu tidak pandang kok enggak. Musibah datang melanda semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan itu kita sudah biasa berselindung kepada Allah. Jadi intinya Bapak Ibu rahimahullah, kita berserah diri kepada Allah dan kita berselindung kepada Allah. Lalu kalau akan terjadi, ya kita pulang kepada Allah. Akhirnya memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barangkali itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, memang nampaknya acara kita agak padat. Barangkali itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Rapatkan barisan demi membela agama. Marilah